Kondisi yang wajar terjadi pada bayi baru lahir. 1. Bentuk kepala yang aneh. Saat baru lahir, bentuk kepala si kecil mungkin akan tampak tidak simetris. Kepalanya bisa tampak melonjong atau datar pada satu sisi. Namun, bunda dan ayah tidak perlu khawatir karena umumnya bentuk kepala tersebut normal. Biasanya, hal ini terjadi akibat proses kelahiran melalui vagina, apalagi jika ia dilahirkan menggunakan bantuan vakum. Meski demikian, ada kasus tertentu di mana bentuk kepala yang terlihat aneh tersebut menjadi pertanda bayi mengalami kraniosinostosis. Ini adalah sebuah kondisi abnormal yang memengaruhi perkembangan tengkorak janin atau bayi baru lahir. 2. Ruam kulit pada bayi. Kulit bayi baru lahir memang masih sensitif dan rentan terhadap segala hal, mulai dari suhu, cuaca, bahan pakaian, hingga sabun mandi. Hal ini membuat bayi jadi mudah mengalami ruam kulit. Meski begitu, sebagian besar ruam kulit yang dialami bayi tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya. Contoh kondisi yang bisa menyebabkan kemunculan ruam kulit pada bayi adalah biang keringat dan ruam popok. 3. Urin berwarna merah muda. Warna urin bayi baru lahir bisa sangat pekat, karena mengandung kristal asam urat yang menjadikan urin berwarna merah muda. Hal ini biasanya terjadi selama 3 hari setelah ia lahir dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, jika setelah waktu tersebut urinenya masih berwarna merah muda atau ia tampak kesakitan setiap kali berkemih, bawalah si kecil ke dokter untuk diperiksa dan mendapatkan penanganan yang tepat. 4. Sering gumoh. Bayi baru lahir wajar mengalami gumoh. Hal ini biasanya terjadi setelah minum ASI atau susu formula. Gumoh terjadi karena cincin otot yang berada di antara kerongkongan dan lambungnya belum bisa menutup dengan sempurna, sehingga cairan yang masuk bisa naik kembali ke kerongkongan lalu keluar melalui mulut. Oleh karena itu, bunda dianjurkan untuk menggendong si kecil dengan posisi tegak usai menyusu. Lakukan hal ini selama 30 menit hingga susu turun dengan sempurna, sambil mengusap atau menepuk lembut punggungnya, agar ia lebih mudah sendawa. 5. Kulit tampak berwarna kuning. Bayi baru lahir tampak kuning, atau sering disebut bayi kuning, merupakan hal yang umum terjadi. Kondisi ini terjadi karena kadar bilirubin yang tinggi, lantaran organ hati bayi belum cukup matang untuk memproses dan membuang bilirubin ke saluran cerna dengan baik. Bilirubin tinggi bisa menyebabkan kulit dan mata bayi berwarna kuning. Namun, bunda dan ayah tidak perlu cemas, karena dalam kebanyakan kasus, penyakit kuning pada bayi bisa hilang dengan sendirinya setelah 2-3 minggu. Meski demikian, waspadalah jika bayi kuning terjadi dalam 24 jam pertama setelah si kecil lahir, atau jika ia tampak lemas, jarang atau sama sekali tidak menangis, tidak mau minum, dan demam. Jika mengalami hal ini, segera bawa si kecil ke dokter agar bisa diperiksa dan diberi penanganan bila diperlukan. 5 kondisi di atas termasuk umum dialami oleh bayi baru lahir. Namun, jika kondisi tersebut tidak segera membaik atau disertai gejala lain yang lebih berat, bunda dan ayah jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter guna memastikan penyebabnya. Hal yang perlu diperhatikan saat merawat bayi baru lahir. Mama dan papa perlu memperhatikan agar bayi tetap sehat dan tumbuh kembangnya berjalan optimal. 1. Selalu cuci tangan. Pastikan mama,
Papa, dan anggota keluarga lainnya selalu cuci tangan, atau menggunakan cairan alkohol pembersih tangan, sebelum menyentuh dan memegang bayi. Sebab, bayi baru lahir belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat, sehingga, mereka sangat rentan terinfeksi oleh virus yang ada di sekitarnya. 2. Hati-hati dengan bagian leher dan kepala bayi. Penting diingat, saat mengangkat bayi untuk digendong maupun diayun, Mama perlu memperhatikan posisi kepala dan lehernya. Ini berlaku juga ketika Mama akan menurunkan bayi dari gendongan ke atas tempat tidur. 3. Jangan mengguncang bayi. Jangan pernah mengguncang tubuh bayi, baik ketika bermain, menangis, ataupun membangunkan bayi. Kenapa? Karena getaran yang terlalu kuat akan menyebabkan terjadinya perdarahan otak sampai kematian mendadak. Sebaiknya Mama meniup lembut pipi si kecil untuk menghibur atau mengajaknya bermain, serta membangunkannya dari tidur yang lelap. 4. Hindari apa saja yang membahayakan bayi. Batasi apapun yang bisa melukai atau membahayakan kondisi bayi Pastikan juga stroller maupun kursi mobil dalam kondisi yang benar-benar aman untuk bayi. 5. Rutin periksakan bayi ke dokter. Jangan lupa juga untuk rutin ke dokter untuk memeriksakan kondisi fisik bayi, seperti pemeriksaan Apgar, activity, pulse, grimace, appearance, dan respiration, respon refleks bayi, sampai berat badan, lingkar kepala, dan panjang badan bayi. Pastikan juga Mama memperhatikan sirkulasi pernapasan bayi baru lahir. Kesimpulannya, bayi yang baru lahir bukan hanya membutuhkan Mama untuk memperoleh asupan nutrisi hariannya, tetapi juga memerlukan bantuan saat buang air, membersihkan tubuh, mandi, bahkan tidur. NutriClub sangat memahami hal ini, sehingga kami menciptakan Health Immune Checker untuk Mama dan Papa tahu bagaimana cara menangani bayi saat demam dan menangis, serta panduan pemberian ASI untuk bayi baru lahir. Mama juga bisa dapatkan konten-konten digital eksklusif mulai dari e-book, podcast, video, sampai kulwap yang dimoderatori oleh para ahli di bidangnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, bye-bye.